Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan dan memberikan petunjuk bagi kita di saat kita belajar. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak sekalian, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita menghafalkan suratan pendek, yaitu 3 suratan pendek dari suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Ya, dengan bacaan suratan pendek, semoga anak-anak sekalian bisa mempertajam hafalan kita, sehingga kita akan dipermudah di dalam belajar. Baik, pelajaran hari ini adalah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Anakku sekalian, bahwa jujur adalah sebuah harga diri yang tidak bisa kita lupakan, karena kejujuran itu akan membawa diri kita ke dalam keselamatan, karena jujur itu merupakan sebuah fondasi bagi manusia. Jujur di sini harus mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati nurani, dan di situ ada sebuah gambar, ada seorang gambar foto, yaitu wajah seorang laki-laki yang mulutnya ditutup dengan plester, bertuliskan stop berbohong. Intinya, kita tidak boleh berkata-kata yang tidak seharusnya kita katakan. Yang kita katakan cukup yang tahu saja, yang tidak tahu kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak perlu kita katakan. Kemudian di sebelahnya berani jujur, berani adil. Poster mengajak bahwa kita kejujuran adalah sebuah kunci utama untuk hidup. Sehingga kita di saat kita jujur dan adil, maka hati kita akan jadi tenang. Kemudian dada kita akan jadi lapang karena memegang kejujuran dan keadilan. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah dokumen tentang seorang hakim sedang melaksanakan pengadilan. Di sini ada seorang terdakwa yang mengharapkan, menginginkan hakimnya adalah hakim yang adil. Maka kejujuran dan keadilan merupakan dua perilaku terpuji yang harus dimiliki seorang muslim. Rakyat jelata akan merindukan pemimpin yang adil. Seorang tersangka merindukan keadilan seorang hakim.
memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, di dalam surat Al-Quran Al-Maidah ayat 8 adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimanakum sana'anu qaumi ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu litaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Anak-anakku sekalian, Allah akan melihat apa yang kita kerjakan. Allah akan mengetahui apa yang kita lakukan. Maka lakukanlah yang bisa kamu lakukan untuk menjadi manusia yang selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur adalah suatu sikap yang lurus. Hati menyatakan yang sebenar-benarnya, tidak berbohong atau berkata hal-hal yang menyalahi apa yang telah terjadi. Jadi di saat kita berbicara yang ada saja. Yang tidak ada jangan dibicarakan. Maka berbicaralah yang seadanya, tetapi berdasarkan hati nurani, sehingga kita akan dicintai oleh khalayak ramai. Maka di sebelahnya ada sebuah gambar yang mengatakan, aku anak yang jujur. Anak yang selalu mengatakan apa adanya dan tidak mengada-adakan yang tidak ada. Adil. Adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama yang lain. Di sebelahnya ada sebuah gambar yang mengatakan ada timbangan, kita sama rata, tidak membeda-bedakan, tidak merendahkan ibadah orang lain, dan tidak juga menyalahkan orang lain, karena kebenaran itu mutlak milik Allah. Maka satu kuncinya, jangan pernah membedakan sesuatu sebelum kita tahu yang sebenarnya. Menerapkan perilaku jujur di lingkungan rumah, yaitu mengakui kesalahan kepada orang tua, mengembalikan kelebihan uang belanja pada orang tua, memberitahu hasil ujian sekolah yang sebenarnya kepada orang tua. Anak sekalian, di saat kita melaksanakan ujian, tapi ujian itu kita mendapatkan nilai yang kurang baik, maka sebagai seorang anak, kita harus mengatakan sejujurnya kepada orang tua. Sehingga orang tua nanti akan memberikan motivasi kepada kita. Setelah kita beri motivasi, maka hati kita akan tergugah. Hati kita akan menjadi semangat, maka di minggu selanjutnya kita akan mendapatkan nilai yang lebih baik dari nilai yang sekarang. Maka kita harus mengatakan yang sejujurnya kepada orang tua, sehingga orang tua akan memberikan support, memberikan motivasi bagaimana untuk mendapatkan nilai yang baik adalah, maka kita harus rajin belajar, kemudian kita harus berbakti dengan orang tua. Selanjutnya adalah tidak mengambil barang anggota keluarga dengan sembarangan. Di saat kita mengambil barang sesuatu kepada punya keluarga kita, maka kita harus izin dahulu, harus memberitahu sehingga nantinya tidak akan kelabakan. Maka satu kuncinya, jangan pernah mengambil sesuatu sebelum kita minta izin dahulu. Nah, maka berani mengakui sebuah kesalahan adalah sebuah perilaku yang terpuji dan perilaku yang dicintai oleh Allah. Maka perilaku jujur di lingkungan sekolah, yaitu di saat kita mengerjakan tugas atau ujian sekolah tanpa mencontek. Tidak boleh berbisik-bisik dengan kawan. Maka kerjakanlah sesuatu yang bisa kami kerjakan. Maka yang kedua adalah tidak boleh berbohong kepada guru. Tidak mengambil barang milik teman. Nah, maka di sebelah ada dilarang mencontek. Di saat kita ujian, maka
Kita tidak boleh mencontek. Perilaku jujur di lingkungan masyarakat. Tidak berbohong atau memfitnah orang lain. Maka kita tidak diperbolehkan untuk memfitnah orang lain karena di situ tidak boleh al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahwa fitnah adalah lebih kejam daripada membunuh. Mengakui kesalahan jika melanggar peraturan lalu lintas. Selanjutnya, tidak menyuap polisi ketika ditilang. Mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar, di situ ada timbangan, maka satu kuncinya timbangan ini adalah harus pas posisinya, tidak boleh melebihi atau mengurangi timbangan itu sendiri. Menerapkan perilaku adil. Contoh perilaku adil di dalam rumah itu semisal setiap awal bulan ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya, termasuk kalian sebagai anak pertama. Ayah menitipkan uang saku untuk kedua adikmu, masing-masing mendapatkan 100.000 dan 50.000, sedangkan kamu mendapatkan 200.000. Ayah memberikan uang saku secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Sebagai kakek, kalian harus adil kepada adik-adik kalian, yaitu memberikan hak uang saku kepada mereka sesuai dengan perintah ayah itu sendiri. Nah, di sini ada sebelahnya itu ada seorang ayah yang memberikan uang saku kepada anaknya untuk setiap bulannya uang jajan kepada anak-anaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Contoh perilaku adil di sekolah. Anak-anak sekalian, kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai dengan posisi masing-masing di pengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Nah, di sini ada gambar yang sedang memilih ketua kelas, pengurus kelas. Maka kita sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa, pelajar, maka harus memilih dengan baik. Kemudian setelah terpilih, kita harus mengikuti aturan yang diberikan oleh ketua kelasnya. Sebagai pengurus kelas, maka kita harus ikuti aturan-aturannya, sehingga kita akan menjadi tenang di dalam sekolah di saat kita belajar. Contoh perilaku adil di masyarakat. Di masyarakat, di situ ada kudus ngalal kudus, manusia dengan manusia. Kemudian ada interaksi sosial, ada interaksi manusia dengan manusia. Maka di masyarakat berlaku adil kepada tetangga dan warga dalam satu RT, RW, ataupun kelurahan memperlakukan tetangga dengan baik. Tidak merusak nama baiknya dengan cara menyebarkan cerita-cerita negatif. Apabila kita menceritakan sesuatu teman kita yang kita sendiri tidak tahu, kemudian kita mengatakan sesuatu, maka perbuatan inilah perbuatan yang tidak baik. Maka lebih baik kita diam, karena diam itu adalah emas dan sedikit orang yang mau melakukannya karena ini mahal harganya. Nah, tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras. Dari dalam rumah kita mengatakan, mengapa demikian? Sebab kita harus kudus ngalal kudus, menghormati satu manusia dengan manusia yang lain. Kita harus menghargai setiap manusia juga punya hak. Sebab tetangga juga punya hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan baik, dengan memberikan hak kepada tetangga, berarti kita telah memperlakukan tetangga kita dengan adil. Nah, di sini ada sedang main musik, kemudian di bawahnya ada gambar orang yang sedang istirahat, sedang tidur, tapi kita membunyikan musik lah. Hal-hal seperti inilah perbuatan-perbuatan ini, perbuatan yang tidak baik, tidak terpuji. Nah, anak sekalian, sekarang anak sekalian sudah tahu dan mengerti tentang kejujuran dan menegakkan keadilan. Karena jujur dan adil merupakan akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya
akan membawa pelakunya meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Karena kejujuran adalah simbol bahwa manusia akan dihargai oleh manusia. Manusia akan dihargai kudus ngalap kudus karena kearifan dan kejujuran serta keadilan kita. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan kepada anak sekalian. Nah, sekarang anak-anak sekalian bentuk kelompok 4 kelompok untuk berdiskusi, menjawab pertanyaan-pertanyaan, kemudian nanti dipresentasikan untuk kita bersama. Maka silakan bentuk 4 kelompok masing-masing. Kemudian kerjakan pertanyaan dari Bapak. Yang pertama adalah jelaskan cara menerapkan perilaku jujur. Yang kedua, jelaskan cara menerapkan perilaku adil. Yang ketiga, jelaskan arti surat Al-Maidah ayat 8. Yang keempat, jelaskan makna surat Al-Maidah ayat 8. Nah, setelah itu saya tunggu 10 menit. Maka setelah itu nanti kita presentasikan bersama-sama. Ya, sudah anak sekalian. Setelah sudah, karena waktunya sudah habis, minggu depan kita presentasikan. Dan saya akhiri. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.